Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zuhri Salim. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai pentingnya menjaga aib orang lain atau merahasiakan aib orang lain. Salah satu godaan yang sulit kita hindari dalam kehidupan kita sebagai orang awam adalah menceritakan aib orang lain. Di tengah keseharian kita membicarakan dan obrolan itu sepertinya tidak asik kalau tidak membicarakan aib, cacat atau kekurangan yang ada pada diri orang lain. Padahal obrolan seperti itu bukanlah perkara yang ringan dalam pandangan ajaran Islam. Lalu sebenarnya apa aib itu? Aib adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain akan membawa rasa malu. Rasa malu ini yang akan membawa kita kepada efek psikologi yang negatif jika tersebar. Islam melarang keras aib seorang diceritakan dan tidak boleh sekali-kali menyebarkan tentang apa atau bagaimana kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Bahkan Islam mengajarkan untuk menutupinya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya menceritakan sebuah riwayat bahwa para malaikat melihat di Lauhul Mahfuz akan kitab catatan manusia. Mereka membaca amal soleh manusia. Ketika sampai pada bagian yang berkenaan dengan kejelekan manusia, tiba-tiba sebuah tirai menutupnya. Malaikat berkata, Maha suci Dia yang menampakkan yang indah dan menyembunyikan yang buruk. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan suatu hadis dari sabda Nabi SAW yang artinya barang siapa yang membongkar aib saudaranya, Allah akan membongkar aibnya. Barang siapa yang dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mempermalukannya, bahkan di tengah keluarganya. Aib terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu aib yang sifatnya khalqiyah, yaitu aib yang sifatnya qadrati dan bukan merupakan perbuatan maksiat, seperti cacat di salah satu organ tubuh ataupun penyakit yang membuatnya malu dibicarakan baik secara terang-terangan ataupun dengan gunjingan, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar. Menurut mayoritas ulama, karena aib yang sifatnya penciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menolaknya, maka menyebarkannya berarti menghina, dan itu berarti menghina penciptanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Bentuk yang kedua yaitu aib yang berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Lalu kenapa membicarakan aib orang lain itu begitu dilarang dalam Islam, terutama dalam Al-Quran dan Hadis? Karena saat kita membuka aib orang, akan berpotensi muncul perasaan bahwa kita lebih baik dari orang tersebut. Merasa lebih baik ini jelas merupakan karakter iblis. Sebagaimana iblis ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dengan sombongnya iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Oleh sebab itu, kita sebagai orang awam harus belajar menahan diri untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Pada intinya, marilah kita berhati-hati membicarakan keburukan orang lain. Jangan sampai Allah pun membuka keburukan kita. Dengan demikian, marilah kita isi hari kita dengan perkataan-perkataan yang mulia, agar Allah juga menjaga hati kita dari perbuatan yang tercela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.